Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, di konten kali ini saya akan memberikan tips ya, bagaimana cara kita menjaga hubungan long distance relationship atau hubungan jarak jauh agar tetap langgeng dan awet. Menjalani hubungan long distance relationship atau hubungan jarak jauh tidak mudah teman-teman ya. Tapi pada saat kita sebagai pasangan kalau misalnya harus mengalami hal itu, kita perlu nih tips atau beberapa cara supaya hubungan kita tetap bertahan. Oke, ada beberapa tips yang akan saya bagi untuk teman-teman semua ya. Tips yang pertama yaitu saling percaya. Pada saat menjalani hubungan jarak jauh, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu saling percaya ya dengan pasangan gitu ya. Kita tidak hanya mempercayai pasangan bahwa pasangan akan setia kepada kita, tapi kita juga mempercayai diri kita sendiri bahwa kita akan berkomitmen dan akan menjaga komitmen itu untuk pasangan. Tips yang kedua yaitu selalu jujur dan terbuka. Pada saat menjalani hubungan jarak jauh kita perlu jujur dan saling terbuka teman-teman ya. Jadi apapun yang terjadi pada kita harus mengkomunikasikan dengan pasangan secara jujur dan terbuka. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Komunikasi yang rutin perlu dilakukan pada saat kita menjalani LDR teman-teman ya. Komunikasi yang rutin yaitu paling nggak kita harus selalu memberikan komunikasi kepada pasangan kita, atau paling nggak kita selalu mengabari atau menanyakan keadaannya. Komunikasi yang rutin tuh nggak harus selalu intens, tapi paling nggak kita selalu menjaga komunikasi itu. Jadi nggak ada yang istilahnya langsung lost contact gitu. Tips yang keempat yaitu jalani hidup masing-masing. Pada saat menjalani LDR kita harus tetap punya kehidupan masing-masing teman-teman ya. Jadi saling menghargai dan menghormati itu. Jadi kita nggak hanya terpaku atau terfokus kepada pasangan aja gitu, tapi kita juga mempunyai kesibukan sendiri, kita juga menghormati kesibukannya pasangan. Jadi kita nggak menuntut pasangan harus selalu ada untuk kita, tapi kita juga selalu mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang positif gitu. Jadi kita nggak melulu hanya menunggu atau hanya memikirkan tentang pasangan. Tips selanjutnya yaitu hindari perdebatan yang tidak penting. Jadi pada saat LDR kita harus menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak penting ya. Atau biasanya kesalahan-kesalahan kecil yang biasanya menimbulkan kesalahpahaman. Jadi jauh lebih baik kalau misalnya terjadi permasalahan kita selesaikan nanti pada saat kita bertemu. Tips selanjutnya yaitu jangan terlalu terbawa perasaan. Jadi pada saat kita melakukan LDR teman-teman ya, kita harus selalu positive thinking dan tidak terlalu terbawa perasaan ya. Jadi misalkan komunikasi kurang lancar atau apa, kita nggak perlu nih menduga-duga. Jangan-jangan gitu. Jadi kita jangan terlalu terbawa perasaan, kita positive thinking aja. Oh, mungkin beliaunya masih sibuk, pasangan kita masih sibuk, atau mungkin pasangan kita mengalami satu kesulitan apa. Tips selanjutnya yaitu rayakan setiap momen. Jadi pada saat kita melakukan LDR kita perlu menjaga romantisme teman-teman ya. Romantis itu nggak harus yang sesuatu yang sifatnya wow atau gimana gitu. Jadi pada saat setiap momennya kita dengan pasangan, kita harus selalu mengingatkan pasangan, atau mungkin ada kalanya kita memberikan kejutan-kejutan kecil ya, seperti memberikan hadiah atau pesan yang romantis atau ya apapun itu ya, perhatian-perhatian kecil gitu yang intinya ada hal-hal yang istimewa yang tidak kita lupakan gitu. Jadi pada saat merayakan sesuatu yang istimewa atau mungkin ada kejutan-kejutan yang kecil, itu membuat pasangan kita oh iya merasa istimewa gitu. Tips yang terakhir yaitu pasrahkan semuanya sama Yang Maha Kuasa ya. Ini tips yang terakhir dan tips yang penting teman-teman ya. Jadi apapun itu yang terjadi dalam hidup kita pasrahkan sama Allah, termasuk juga hubungannya kita long distance relationship ya. Karena apa? Karena segala sesuatunya termasuk pasangan kita itu miliknya Allah gitu. Jadi itu akan membuat kita lebih mudah untuk menjalani sesuatu. Oke, itu tadi beberapa tips teman-teman ya yang bisa saya bagi untuk teman-teman yang menjalani LDR atau long distance relationship ya. Kalau saya sih, saya termasuk tipe yang nggak suka LDR atau long distance relationship, tapi saya pernah menjalani itu 1 tahun sebelum almarhum suami saya meninggal. Jadi itu di usia pernikahan saya yang ke-9 tahun. Jadi selama 10 tahun menikah, saya tuh 9 tahun tuh nggak pernah long distance relationship ya. Jadi selalu di mana pasangan, di situ ada saya gitu selalu. Jadi
saya selalu mendampingi kemanapun pasangan saya berada gitu ya. Terus kemudian 1 tahun terakhir itu sebenarnya saya keberatan dengan pilihannya pasangan, tapi waktu itu pasangan meminta keikhlasannya saya karena memang ingin membantu keluarga gitu ya, membantu salah satu anggota keluarga yang butuh tenaganya pasangan gitu. Jadi akhirnya kita menjalani hubungan long distance relationship itu pasangan setiap 2 minggu sekali pulang. Awalnya terasa beratnya itu karena apa ya, karena saya tuh bergantung sama pasangan gitu ya, maksudnya pasangan tuh memanjakan saya dengan saya tuh selalu diantar kemana-mana karena saya kan nggak bisa naik motor ya. Jadi almarhum Abi itu selalu nganterin saya kemana-mana gitu. Itu salah satu bentuk sayangnya Abi ke saya ya. Jadi beliau tidak membiarkan saya untuk pergi kemana-mana sendiri, jadi selalu diantar. Nah pada saat long distance relationship ya susahnya paling di situ gitu. Jadi akhirnya, tapi ya itu semuanya dijalani, saya disyukuri gitu. Dan alhamdulillahnya memang karena kita saling percaya satu sama lain ya, jadi ya nggak ada ini itu pikiran macam-macam. Tapi satu tips yang bisa saya bagi ke teman-teman, jadi pada saat long distance relationship meskipun tanpa pasangan meminta, biasanya saya selalu meminta izin kalau mau kemana-mana. Terus yang kedua, saya selalu memberikan kabar atau bukti, maksudnya entah itu berupa sekarang kan ada video call atau apa yang menyatakan bahwa saya melakukan kegiatan ini, saya bersama ini gitu. Hal-hal seperti itu tuh kadang apa ya, bukan bermaksud untuk laporan, tapi itu untuk menjaga gitu bahwa memang kita nggak aneh-aneh nih gitu, dan kita memang melakukan hal-hal yang positif. Jadi pasangan tidak perlu menanyakan ini pasangan saya lagi apa, dengan siapa gitu. Jadi kita selalu memberikan informasi itu. Terus kemudian kalau misalnya waktu ketemu ya kita ngobrol panjang lebar, terus habis itu kita menceritakan semua hal yang terjadi selama kita berpisah gitu. Terus hal-hal yang sekiranya yang aktivitas yang mau kita lakukan, biasanya saya menunggu pasangan untuk pas ada gitu. Pada saat Abi meninggal, waktu itu saya ada penyesalan sebenarnya awal. Kenapa kok malah justru 1 tahun terakhir gitu kok malah kita berpisah atau long distance relationship ya. Padahal selama 9 tahun kita selalu sama-sama. Tapi setelah ditelusuri, setelah saya ambil hikmahnya, mungkin itu caranya Allah gitu ya, untuk mengajarkan kepada saya bahwa oh kamu loh, 1 tahun ini saya coba untuk supaya kamu nggak terlalu bergantung dengan almarhum suami. Kamu belajar untuk bagaimana ditinggal almarhum suami gitu. Jadi 1 tahun itu benar-benar pelajaran buat saya, dan itu membuat saya apa ya, akhirnya pada saat Abi benar-benar tidak ada atau dipanggil sama Allah, saya sudah mulai terbiasa untuk tidak ada beliau gitu. Ya meskipun rasanya berbeda ya, tapi paling nggak ada pelajaran yang bisa saya ambil di situ. Oke teman-teman, terima kasih ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video di konten kali ini bisa memberikan manfaat. Itu tadi saya sharing sedikit tentang bagaimana menjalani hubungan long distance relationship ya. Sesuatu yang sulit itu belum tentu tidak bisa gitu. Tergantung kita, komitmen kita bersama dengan pasangan gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjalani hubungan long distance relationship tetap langgeng dan awet ya. Sampai jumpa teman-teman.